Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 8 April 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Imamat 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tubuh berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-46, itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian, saya cerita tulis di Imamat 26 ayat yang pertama, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Ya. Jadi kita jangan seenaknya berhala, Bapak Saudara. Berhala artinya menyembah Allah lain. Ya. Berhala, ya, menyembah patung, matahari, bulan. Itu bang semua itu harus ada larangannya, tidak boleh. Jadi jangan menyembah berhala dan patung atau tugu berhala. Patung dan tugu berhala itu, jangan kita menyembah itu. Binasalah kita itu, alias masuk neraka. Ya. Jadi kita harus menyembah Tuhan, bukan menyembah patung dan berhala. Ini sudah jelas ya di Imamat 26 ayat yang pertama. Berhala bagimu dan patung atau tubuh berhala, jangan kamu dirikan bagimu. Jadi jangan dirikan itu ya sebagai petunjuk. Ya, itu setan semua itu. Ya. Kita harus minta petunjuk kepada Tuhan Yesus, ya, yang menciptakan dunia, isi dunia, Allah yang esa. Ya. Jadi intinya kita jangan berhala kepada tubuh, ya, dan lain sebagainya, patung. Ya. Ini firman Tuhan kasih ingat kita semua, Bapak Saudara. Ya. Berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu, ya, untuk sujud menyembah kepadanya. Jadi jangan tempatkan di tempat kediaman kita tubuh berhala, patung dan lain sebagainya. Ya, hapus semua itu. Ya, kita harus menyembah Tuhan Allah. Sembah Yesus, ya, sujud dan menyembah kepadanya, itu yang penting, Bapak. Ya, jadi Imamat 26 ayat pertama harus dibaca, Bapak. Ya, dan tidak boleh ya, menyembah Allah lain, patung dan lain sebagainya. Sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allah. Jadi kita harus menyembah Tuhan, akulah Tuhan Allah, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, jadi kita harus menyembah Tuhan Allah, ya, segenap hati, jiwa dan pikiran. Ya, ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Jadi hidup harus hati-hati. Ya, setan bekerja ya, di mana-mana, rohnya, roh setan. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, kita harus kuat. Ya, ikuti suara Tuhan, suara Roh Kudus. Ya, supaya kita tidak jatuh di dalam menyembah ya, Allah lain. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cintai Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-46, itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Jadi hukum-hukum yang diberikan Tuhan kita harus ikuti, ya, berlaku di antara kita dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Jadi dengan perantaraan Musa Tuhan kasih ketetapan-ketetapan hukum. Jadi ada 10 hukum Allah di situ kalau kita baca ya di ayat di Keluaran Keluaran 20 itu ada 10 hukum Allah di situ. Bapak Ibu boleh baca di sana Keluaran 10. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sakit dusta. Ya,
hormatilah ayah dan ibu, panjang umur. Ya. Jangan mengingini harta kekayaan orang lain. Ya. Di sana ada hukum Musa, di sana 10 hukum Allah itu. Ya. Jangan menyembah Allah lain. Semua sudah ada itu. Ya. Keluaran 20 itu. Bapak Ibu boleh baca dan di sana. Itu sudah lengkap itu. Nah ini Tuhan taruh lagi di Imamat 26 ayat yang ke-46. Itulah ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Ya, Musa ini dipakai Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju di Mesir sana, diperbudak ya, supaya tidak jadi diperbudak lagi. Tuhan pakai Musa ini untuk memimpin bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir. Di sana Tuhan sediakan tempat yang enak, ya, berlimpah-limpah susu dan minyak. Jadi Tuhan mengasihi bangsa Israel karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, umat pilihan Tuhan. Kita juga begitu juga Bapak. Kalau kita umat pilihan Allah, pilihan Tuhan, jangan sia-siakan. Ya, kalau Tuhan kita suruh kita ya, beritakan firman Tuhan, lakukan itu. Ya, Tuhan pakai siapa aja bisa Bapak. Saya aja orang kurang berpendidikan aja Tuhan pakai, apalagi Bapak Ibu. Asal kita mau ikuti suara Tuhan itu. Kita anaknya, kita domba. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ya, Yohanes 10 ayat yang 14, Yohanes 10 ayat yang 20. Ya, tentu kita mengenal suara gembala kita, Yesus Kristus. Jadi kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang hebat, yang menebus dosa kita di Bukit Golgota itu. Tujuannya apa? Supaya kita sadar dan mengerti, ya, mengerti akan Tuhan. Ya. Makanya di Yohanes 15 ayat yang kelima, Yohanes, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita kalau di luar Tuhan Yesus kita sia-sia, binasa, lumpuh dan lain sebagainya. Lengkap sudah itu. Ya. Maka itu kita harus lahir baru di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ditambah lagi dengan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu hidup di dalam Firman dan Firman hidup di dalam kamu, mintalah apa saja Tuhan akan kasih. Minta apa saja. Orang kita anaknya, Bapak kita kaya. Bapak dunia aja kita minta dikasih warisan dan lain, apalagi Bapak kita di surga. Dia kasih nafas, kesehatan, hikmat dan pengertian, Roh Kudus. Itu yang kita pikirkan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Ya, Kolose 3 ayat yang kedua. Jadi kita pikirkan perkara yang di atas dulu. Perkara yang di atas adalah kerajaan surga. Yang di bumi sementara aja nih. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi ikuti suara Tuhan, apa maunya Tuhan. Ya, jangan berlawan Allah. Ya. Saya ingin lebih lengkap baca ayat firman Tuhan ini ya, biar jelas ya. Imamat 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-46. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Ya. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita di Senin tanggal 8 April 2024. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.